Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, terdapat sebuah hadis yang menyatakan, La yazalul mayyitu yasma'ul adhana ma lam yutayyan qabruh. Mayit masih mendengar azan selama kuburnya belum diplester dengan tanah. Hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus nomor 7587. Namun hadis ini disepakati para ulama sebagai hadis yang lemah, bahkan palsu. Berikut keterangan para pakar hadis ketika menilai hadis tersebut. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, sanadnya batil, karena hadis ini termasuk riwayat Muhammad bin Al-Qasim At-Tayakani, di mana dia telah dicap sebagai pemalsu hadis. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menuturkan, ini adalah hadis palsu atas nama Nabi SAW. As-Suyuti menilai setelah menyebutkan hadis ini palsu. Hasan tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Imam Az-Zahabi mengatakan, dalam sanadnya terdapat perawi Muhammad bin Qasim At-Tayakani, seorang pendusta. Saudaraku seiman, kesimpulannya, tidak ada dalil yang menganjurkan azan ketika memakamkan jenazah. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa sama sekali tidak terdapat anjuran untuk melakukan azan ketika memakamkan jenazah. Berikut beberapa keterangan mereka. Yang pertama, dari mazhab Hanafi. Ibnu Abidin mengatakan, tidak dianjurkan untuk azan ketika memasukkan mayat ke dalam kuburnya, sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang. Bahkan Ibnu Hajar menegaskan dalam kumpulan fatwanya bahwa itu adalah bid'ah. Barangkali yang dimaksud Ibnu Hajar dalam keterangan Ibnu Abidin tersebut adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, disebutkan dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Apa hukum azan dan iqamah ketika menutup liang lahat? Jawaban Ibnu Hajar Al-Haytami, itu bid'ah. Siapa yang meyakini itu disunahkan ketika menurunkan jenazah ke kubur, karena disamakan dengan anjuran azan dan iqamah untuk bayi yang baru dilahirkan, menyamakan ujung akhir manusia sebagaimana ketika awal ia dilahirkan, adalah keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan dua hal ini? Semata-mata alasan yang satu di awal dan yang satu di ujung. Ini tidaklah menunjukkan adanya kesamaan. Yang kedua, mazhab Maliki, disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Muhtasar Asy-Syaikh Khalil. Penulis mengutip keterangan di Fatawa Al-Asbahi, apakah terdapat hadis dalam masalah azan dan iqamat saat memasukkan mayat ke kubur? Jawabnya, saya tidak mengetahui adanya hadis maupun asar dalam hal ini kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama belakangan. Barangkali dianalogikan dengan anjuran azan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir. Karena kelahiran adalah awal keluar ke dunia, sementara kematian adalah awal keluar dari dunia. Namun ada yang lemah dalam hal ini, karena kasus semacam ini tidak bisa dijadikan pegangan kecuali karena dalil yang sahih. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Imam Abu Bakar Ad-Dimyati menegaskan, ketahuilah sesungguhnya tidak disunahkan azan ketika mayit dimasukkan ke kubur. Tidak sebagaimana anggapan orang yang mengatakan demikian, karena menyamakan keluarnya seseorang dari dunia dengan masuknya seseorang dari dunia. Hal senada juga dinyatakan Al-Bajirami, tidak dianjurkan mengumandangkan azan ketika menutup lahat, tidak sebagaimana pendapat sebagian mereka. Yang keempat, mazhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata,
Umat sepakat bahwa azan dan iqamat disyaratkan untuk sholat 5 waktu, dan keduanya tidak disyaratkan untuk selain sholat 5 waktu, karena maksudnya adalah untuk pemberitahuan waktu sholat fardu kepada orang-orang, dan ini tidak terdapat pada selainnya. Saudaraku seiman, semua keterangan tersebut mengerucut pada satu kesimpulan, bahwa mengumandangkan azan ketika memakamkan jenazah adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah, atau dengan ungkapan yang lebih tegas, itu bid'ah yang terlarang. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.